guys, kembali lagi bersama saya Senci Angelina Hane. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait hubungan budaya dan kesehatan. Oke guys, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk dalam pembahasannya. Silahkan simak sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk dalam latar belakangnya. Nah pada video ini saya mengambil budaya dari Kabupaten Baru yaitu terletak di Sulawesi Selatan. Nah, budaya yang saya ambil yaitu terkait budaya atau tradisi Macani-Cani. Nah, pasti hampir semua masyarakat di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang diyakini sebagai warisan dari leluhurnya. Begitupun masyarakat di Kabupaten Baru merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi atau adat yang telah membudidayakan secara turun-temurun khususnya di Kecamatan Tanete Riaja yakni tradisi Macani-Cani. Nah, di Kecamatan Tanate Riaja ada dua desa yang melaksanakan tradisi ini. Kemudian dari dua desa ini hanya ada beberapa dusun saja yang melaksanakan dan itu berada di daerah pegunungan. Nah, adanya tradisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kesehatan. Mengapa? Karena berbagai ritual yang dianggap ada keterkaitan dengan perilaku kesehatan. Nah, pasti dari kita bertanya-tanya, apa sih budaya Macani-Cani? Nah, tradisi Macani-Cani adalah tradisi dengan ritual yang dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah, ritual ini biasanya ditujukan bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi anak-anak bayi balita sampai remaja, bahkan sampai dewasa, yang belum diritualkan dalam ritual Macani-Cani. Nah, ritual ini dimaksudkan sebagai ritual penyucian diri dan untuk menolak bencana atau malapetaka bagi kampung dan seisi kampungnya, dan bagi anak bayi balita agar di hari-hari kedepannya terhindar dari penyakit-penyakit dan menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, mengapa diberi nama Macani? Nah, karena pada saat ritual berlangsungnya setiap hari, ada pemberian madu terhadap orang-orang yang berkumpul di dalam rumah yang dijadikan tempat prosesi adat berlangsung. Nah, ada pun beberapa proses adat Macani ini dimulai dari tahap persiapan, yaitu semua pemangku adat berkumpul untuk mengadakan permusyawarahan sehingga nantinya memberikan informasi kepada masyarakat sekitar bahwa akan mulai dilaksanakan ritual Macani-Cani. Nah, awal dari ritual ini yaitu semua anak-anak yang ikut dalam ritual itu diharuskan mengonsumsi gula merah dan kelapa muda. Nah, alasannya bahwa mengonsumsi kedua bahan tersebut dianggap menjadikan anak akan menjadi pintar dan kepribadiannya tuh baik, serta bermanfaat bagi orang lain karena filosofi pohon aren dan kelapa itu dari akar sampai buah semuanya bisa digunakan dalam artian bahwa pohon aren ini bekerja untuk memberi kepada semua. Kelapa dan gula aren ini wajib ada selama tradisi berlangsung. Nah, pas dari kita bertanya-tanya, bagaimana sih proses Macani-Cani atau tradisi Macani-Cani ini? Nah, ritual ini biasanya dimulai dengan berdoa yang dipimpin oleh pemangku adat dengan tujuan agar ritual ini berjalan lancar. Nah, setelah itu, anak-anak akan diolesi madu pada bagian jidat, lengan kiri dan kanan, serta pada bagian telinga setiap 3 kali sehari. Nah, selanjutnya masuk ke acara penyucian diri, yaitu memandikan dengan tujuan agar segala dosa dan sial yang telah diperbuat dapat hanyut bersama air dan kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian sampai akhirnya pada ritual melepas apa yang menjadi pantangan-pantangan dan pada saat itu para masyarakat sudah diperbolehkan menyembelih ayam dan mengolahnya dalam bentuk makanan disertai dengan nasi, beras ketan atau soko atau songkolo. Kemudian setelah itu masyarakat mengumpulkan makanan itu dalam sebuah rumah yang ditempati ritual tersebut dan setelah pemangku adat melakukan ritual baca-baca untuk meminta keselamatan dan terhindar dari penyakit-penyakit serta mara bahaya.
Nah, apa sih makna macani-cani atau tradisi ini? Nah, tradisi ini biasanya dilaksanakan sebagai perwujudan selain keselamatan daerahnya, juga agar masyarakat dalam daerah tersebut saling menjalin hubungan kekeluargaan, serta sebagai bentuk bahwa masyarakat memiliki kesiapan secara teratur dan lancar. Nah, tradisi macani-cani yang dilaksanakan di dua desa di Kecamatan Tanete Riaju ini memiliki waktu yang berbeda. Adapun waktu dilaksanakan adat macani-cani ini ada yang melaksanakan 3 tahun sekali, bahkan 5 tahun sekali, dan ada juga yang memang merupakan acara tahunan. Nah, dengan alasan bahwa melaksanakan 3 atau 5 tahun sekali itu, apabila ada masyarakat yang mengalami penyakit gatal-gatal sekitar 3 atau 5 orang, artinya sudah tiba waktunya untuk melaksanakan adat macani-cani ini karena mereka menganggap itu panggilan atau teguran agar tradisi ini dilaksanakan kembali dan pelaksanaannya juga tergantung keadaan penderita. Sedangkan yang melaksanakan 1 kali dalam setahun dengan alasan bahwa merupakan acara tahunan pada musim kemarau dan sudah ditentukan dari pemangku adat. Nah, pelaksanaannya selama 2 minggu serta mengharuskan untuk dilaksanakan. Karena jika tidak dilaksanakan, akan ada kejadian buruk di dalam daerahnya. Dalam tradisi macani-cani ini, di mana pada saat tradisi berlangsung banyak pantangan-pantangan yang harus dilakukan, baik itu dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk perilaku. Masyarakat tidak diperbolehkan mengonsumsi makanan seperti daging, buah-buahan yang bergetah, bahkan dalam mandi, cuci tangan, cuci piring tidak diperbolehkan menggunakan sabun. Nah, berikut kita masuk dalam persepsi masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Baru mereka menganggap bahwa macani ini hal yang sakral dan harus dilakukan sebagai masyarakat asli wilayah tersebut. Serta menurut mereka tradisi tersebut memiliki manfaat bagi mereka, yakni dapat menolak mara bahaya baik itu bagi masyarakat maupun bagi tempat tinggalnya. Ada juga masyarakat lain yang beranggapan bahwa di situ harus diikuti karena sudah lama tradisi itu dilaksanakan. Kemudian tradisi macani itu penting untuk diikuti karena tujuannya untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, eh, masyarakat lain juga berkata bahwa persepsi mereka tentang adanya tradisi macani-cani itu mereka setuju dan paham bahwa tradisi tersebut juga bertujuan untuk kesehatan anak-anak mereka. Nah, selain itu juga mereka menganggap bahwa tradisi macani ini merupakan tradisi yang turun-temurun. Jadi, walaupun mereka tidak terlalu mengetahui asal-usulnya, namun mereka percaya bahwa masyarakat asli jadi harus ikut dalam tradisi tersebut dan menurut mereka bagus diikuti karena untuk keselamatan. Adapun masyarakat lain berkata bahwa tradisi macani-cani itu mereka bisa tenang dan sebagai tanda syukur terhadap apa yang dialami selama hidup. Mereka juga menganggap bahwa mengikuti tradisi macani ini merupakan dasar bahwa adat yang diyakini oleh masyarakat sebagai adat ini untuk menjaga keselamatan masyarakat desanya. Yang berikut tradisi macani-cani terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ada masyarakat yang mengatakan bahwa apabila tidak mengikuti tradisi ini maka mereka akan sakit. Misalnya itu gatal-gatal, bisa juga penyakit lain ataupun anak-anak menangis. Nah, ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa ketika mereka melanggar pantangan-pantangan tersebut, ada kejadian atau masalah yang akan menimpa diri mereka. Nah, ada juga larangan-larangan terhadap konsumsi. Apabila tradisi sedang dilaksanakan, tidak boleh masyarakat tidak boleh mengonsumsi makanan berupa telur, daging, ikan yang bergetah, nangka, sup pun yang pedis-pedis semua itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, tradisi macani-cani ini juga kerap kali dikaitkan dengan kesehatan karena memiliki arti penting terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut. Karena apabila mereka melakukan sesuatu yang menjadi pentangan dan pemaling, maka akan berdampak pada kesehatan mereka. Kemudian dari informasi yang didapat bahwa selain pantangan-pantangan seperti makanan, mandi, bahkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai juga dapat berpengaruh sampai kepada kesehatan.
Konon katanya ada yang memotret sampai pengambilan video, kemudian orang tersebut tiba-tiba tak sadarkan diri sampai pada kecacatan pada matanya. Nah, untuk itu saya mengambil kesimpulan dari pemaparan materi ini bahwa persepsi setiap masyarakat tentang adanya tradisi Macani-Cani ini, bahwa mereka menganggap bahwa tradisi ini sangat sakral. Tradisi Macani-Cani yang mereka laksanakan merupakan warisan nenek moyang yang harus dilaksanakan. Apabila masyarakat tidak meyakini dan mengikutinya, maka akan berdampak buruk terhadap keselamatan dan kesehatan seisi kampung. Tradisi Macani-Cani terhadap kesehatan dilihat dari banyaknya pantangan-pantangan yang berhubungan dengan kesehatan. Bahkan apabila masyarakat melanggar satu pun pantangan-pantangan tersebut akan berdampak bagi kesehatan mereka. Sebagai contoh, apabila salah satu pantangan yaitu mandi yang tidak diperbolehkan menggunakan sabun dan masyarakat tetap menggunakan sabun, maka penyakit yang muncul adalah gatal-gatal yang hanya bisa disembuhkan oleh doa dari pemangku adat. Baik, sekian presentasi saya terkait materi dari budaya Macani-Cani yang berasal dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan juga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri karena ini merupakan tugas UAS hasil belajar saya untuk terakhir. Baik, terima kasih. Shalom.